Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal dari kelas D dengan NIM akhir 190 akan menunjukkan hasil dari project UTS saya. Oke. Kita pertama melihat dari database. Di sini ada ID item, nama item, stok, harga dan kategori-kategori. Di sini saya menggunakan 3 kategori. Ada makanan, wangian, peralatan. Lalu pengguna di sini saya ada 10 ya. Lalu ada yang menggunakan role-nya saya cuma buat 2, yaitu ada pengguna dan ini ada pengguna dan adminnya. Lalu di sini ada transaksi, ID user, ID item, jumlah total dan harga tanggal. Mari kita lanjut untuk ke codingannya. Di sini ada codingan pengguna. Jadi di sini dir ini untuk mempermudah ya, untuk mempermudah pencarian data. Ini untuk mempermudah ini, cari ini. Lalu di sini ada metode get ini untuk pencarian nanti untuk mengambil datanya bisa. Lalu di sini ada page-nya cuma satu doang, default harus satu kan. Limitnya ada 20. Lalu ada resultnya dia akan menunjukkan semua data tadi ini ya. Lalu terus kemudian di sini ada dia akan menunjukkan ini nanti bisa kita lihat di outputnya saja. Post, kalau kita ingin post kita cuma membutuhkan nama, email, password dan role. Dan ini yang terjadi jika nama, email, dan passwordnya itu kosong. Oke. Lalu kemudian kalau put kita cuma membutuhkan ID, nama, dan email untuk memperbarui ID dan namanya. Lalu delete kita cuma membutuhkan ID untuk menghapus. Kemudian kita lanjutkan. Di sini ada ini ya, dir tetap kita menggunakan dir. Di sini get dia tetap sama menggunakan ini juga. Dia akan mengambil data dari sini tabel transaksi karena kita di transaksi sekarang. Ini sama nanti. Ini kalau ingin post kita membutuhkan ID transaksi, ID user, ID item, jumlah, total harga dan tanggal. Ini untuk membuat data baru. Kemudian untuk put kita membutuhkan ID dan jumlah. Kemudian yang ketiga delete kita membutuhkan ID saja. Ya. Oke, item kita lanjutkan ke item. Item kita di sini tetap sama menggunakan ini untuk mempermudah kalau ada error, sama ini juga. Terus habis itu get ini tetap sama semuanya hampir mirip, tiga-tiganya seperti hampir mirip, memang mirip. Lalu kemudian lanjutkan lagi ya. Di sini post ini kita membutuhkan ID, nama, kategori, stok, dan harga, semuanya yang baru ya. Ini kalau dia kosong dia akan menunjukkan ini semua. Lalu kemudian kalau kita memperbaiki mengupdate data baru, kita bisa mengupdate dengan menggunakan ini, yaitu ID, nama, stok, harga, dan kategori. Dan ini yang terjadi jika kita mengosongkan ID, nama, kategori, dan stok dan harga kurang dari 0. Kurang dari 0. Lalu ini untuk update-nya dia nanti untuk perbaruinya. Di sini untuk delete kita cuma membutuhkan ID saja untuk menghapus. Oke, kita bisa lanjutkan ke out. Out ini gunanya untuk token, untuk password. Jadi cuma yang tahu passwordnya saja yang bisa memperbarui data nanti. Index PHP-nya ini untuk menyambungkan antara keempat data ini tadi, ketiga ya. Tiga data ini untuk kita sambungkan ke indeks. Lalu kemudian kita sambungkan ke koneksi antara indeks dan tadi dengan SQL-nya itu. Lalu kemudian kita lihat untuk outputnya ya. Di sini ada output ya. Di sini tadi itu ada page 1, limitnya 20, total data ada 11. Coba kita lagi. Total data ada 10 ya. Lalu di sini kita lihat lagi. Limit count-nya ada 10. Datanya ada 10, limitnya ada 20 sama, dan ini juga sama.
Oke, datanya ada 11. Oke, lanjutkan lagi ke langsung sini ya. Ini dia datanya yang baru, kita bisa lihat. Oke, ini untuk get ya. Kemudian kita bisa lanjut ke put. Nih, kalau kita orang mau memperbaiki membuat data baru, kita bisa seperti ini contohnya. Kita send, dia akan memunculkan data ini. Terus kemudian yang ketiga, untuk post kita bisa membuat seperti ini. Ini data baru semua dan kita bisa send. Oke, dia ada sukses, berhasil berarti ya. Terus habis itu yang ketiga, keempat, kita bisa menggunakan delete. Oke, seperti ini contohnya. Karena kita cuma menggunakan ID saja, kita menghapus. Sukses, pengguna berhasil dihapus. Kemudian kita lanjut untuk yang ini untuk get item. Saya di sini nih, saya punya 11 data item dengan total limit 20, jadi masih ada sisa 9. Lalu di sini untuk put data baru, untuk memperbaiki data baru seperti ini. Lalu oke, ini udah berhasil dia. Lalu kemudian kita bisa lanjut lagi untuk post, kita bisa buat data baru lagi. Oke, kita send dan oke, file berhasil diperbarui dan berhasil diperbarui. Oke. Untuk delete kita bisa seperti ini, kita hapus data tadi. Oke. Kita send. Oh iya, tadi penggunaan untuk autonya tuh, autorizatornya. Nih, di sini dia passwordnya. Ini dia tokennya. Kalau tokennya tidak ada, dia akan punya output seperti ini. Oh, dia tetap berhasil ya. Send. Kita lanjutkan saja langsung sini bodinya. Oh iya, tadi token itu cuma buat di sini. Lanjut saja, kita langsung ke oke, ini untuk transaksi. Transaksi saya punya 10 total transaksi ya. 10 total transaksi dari 20 limit. Lalu kemudian di sini untuk kita post, kita mau buat transaksi baru. Karena kita transaksi baru, kita itu membutuhkan transaksi baru. Kita membutuhkan ID transaksi, ID user, ID item, jumlah, total harga, dan tanggal. Kita seperti contohnya ini, ambil. Ini bisa kita taruh 32. Oke. Total harga bisa kita tambahin 50. Dia berhasil, transaksinya berhasil ditambahkan, jadi transaksi baru lagi. Kemudian ini untuk delete, kita bisa ini kita taruh file. ID-nya kita cuma membutuhkan ID transaksi saja. Tadi ID transaksinya 31. Sudah berhasil ya. Di sini untuk kita nge-put data baru. Nah, kita put ID transaksi dan jumlah wajib diisi. Ini kita taruh sini. ID transaksinya kita taruh biarin dia tetap 20. Ini kita hapus. Ini juga kita hapus.
tambahnya kita tambahin. Desain juga sukses, transaksi berhasil diupdate. Oke, sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya.